Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum belajar, coba ananda persiapkan diri untuk belajar. Nah, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa belajar dan doa kebaikan dunia akhirat. Selanjutnya, Ananda persiapkan bukunya, sudah. Nah, kita akan masuk ke pelajaran 3, yaitu bersuci itu mudah. Coba perhatikan ya, di bukunya itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, orang yang sedang sakit dan berhalangan menggunakan air, maka ketika dia akan sholat diperbolehkan bersuci dengan tayamum. Ya, tayamum sebagai pengganti wudu ya. Tayamum itu sebagai pengganti wudu. Begitu juga ketika kita tidak menemukan air, maka kita boleh bertayamum kalau nggak dapat air. Bagaimana caranya? Ayo kita simak ya pelajaran berikut ini. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, coba Ananda nanti buat pertanyaan-pertanyaan ya berdasarkan gambar yang Ananda lihat. Coba lihat gambar yang pertama ini. Gambar yang di atas ini sedang apa? Gambar orang sedang sakit ya. Bisa melakukan aktivitasnya di atas kasur ya, karena terbaring sakit. Kemudian tidak bisa menggunakan air, maka dia menggunakan dinding. Sedang apa ya di dinding ini ya? Apa yang dilakukan? Ini sedang melakukan apa ya? Oh, sedang melaksanakan seperti gerakan sholat, tapi kok duduk ya? Nah, selanjutnya ada ketentuan-ketentuan tayamum. Yaitu pertama pengertian dan sebab diperbolehkan tayamum. Mari kita perhatikan. Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi sebagai rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan untuk orang yang berhalangan menggunakan air karena beberapa sebab. Apa ya sebabnya sehingga kita boleh menggunakan tanah atau debu untuk kemudian mengganti wudu ya. Yaitu pertama karena sakit. Ya, yang pertama adalah karena sakit. Kalau memakai air maka bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Ya, nanti bisa ditanya ke dokter. Misalnya sakit apa sehingga nggak boleh menggunakan air. Karena dalam perjalanan, misalnya kalau dalam perjalanan di pesawat kah, di mobil kah, sehingga kita tidak bisa berwudu, maka kita boleh bertayamum. Yang kemudian terakhir karena tidak ada air. Jadi kalau nggak ada air sudah dicari kemana-mana, maka kita boleh bertayamum ya menggunakan tanah atau debu sebagaimana di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu ya. Syarat tayamum. Syarat tayamum antara lain pertama sudah masuk waktu sholat. Jadi tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat dan seseorang terhalang untuk mendapatkan air ya, atau menggunakan air. Terhalang mendapatkan misalnya nggak ada air atau terhalang menggunakan air dan sudah masuk sholat. Pertama tidak mendapatkan air, yang kedua tidak mendapatkan air. Syarat tayamum ya boleh kalau tidak ada air, kecuali bagi orang yang berhalangan tadi seperti orang sakit. Kemudian syarat tayamum itu dengan tanah atau debu yang bersih. Ingat ya, yang
bersih. Kemudian menghilangkan najis, ya. Orang akan bertayamum sebelumnya harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari najis, ya. Kemudian satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Jadi nggak boleh tayamum itu satu kali tayamum, misalnya masih ada tayamumku di zuhur, maka aku mau sholat sampai di asar, itu nggak boleh. Jadi satu kali tayamum, satu kali sholat fardu masing-masing. Misalnya masih belum dapat air di waktu zuhur, mau tayamum. Di asar belum dapat air atau masih tidak boleh menggunakan air, maka bertayamum lagi untuk sholat asar. Jadi masing-masing waktu. Kemudian rukun tayamum ini adalah niatnya adalah ini, nawaitu tayammumi liistibahati sholati faradan lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu dengan satu usapan. Ingat ya, satu usapan, nggak boleh diulang-ulang. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku menggunakan tanah atau debu dengan satu usapan. Tertib, artinya berurutan. Kemudian sunnah-sunnah tayamum. Pertama, membaca basmalah ketika mau tayamum. Kemudian mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Kemudian menipiskan debu ketika di tanah, misalnya terlalu tebal tanah atau debu yang ikut di tangan, boleh ditipiskan, baru disapu ke wajah dan tangan. Jadi hanya 2 anggota tubuh saja ya yang terkena yang disapu tanah, yaitu dengan wajah dan tangan sampai siku. Jadi ada syarat-syaratnya. Kemudian hal yang membatalkan tayamum. Pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga sama dengan membatalkan tayamum. Jadi kalau wudhu itu ketika buang air, buang angin, itu maka itu membatalkan wudhu. Makan, minum dan segala macam yang membatalkan wudhu, maka itu berlaku juga sama dengan tayamum. Kemudian melihat air sebelum sholat. Ketika sudah tayamum, sudah masuk waktu sholat, tapi dia sudah melihat air, maka tayamumnya batal, maka harus berwudu kembali. Ketika habis bertayamum kemudian dia murtad atau keluar dari agama Islam, maka tayamumnya pasti batal, ya, seperti itu. Ini adalah hal-hal yang membatalkan. Nah, coba Ananda, aku faham ketentuan tayamum. Ingat ya, insyaallah aku bisa menghafal ketentuan tayamum. Ingat ya, tayamum diperbolehkan ketika berhalangan menggunakan air. Jadi tayamum nggak boleh setiap saat ya. Kemudian silahkan Ananda jawab. Nomor 1 sampai 5, beri centang pada yang benar dan silang pada yang salah. Ya. Centang benar ya, kalau centang pula kalau salah ya. Misalnya nomor 1, Fikri bertayamum sebagai pengganti wudhu ketika sakit, benar atau salah? Ya, kalau benar berarti centangnya di kolom benar. Selanjutnya seperti itu. Ya. Kemudian tanyakan dan catatlah pengalaman bertayamum dari satu keluargamu ya. Tanyakan. Kemudian itu saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.